Haleluya, selamat pagi saudara terkasih dimanapun kita berada. Saya ucapkan salam dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pagi hari ini kita mengucap syukur bisa berjumpa kembali untuk belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Doa dan harapan saya, kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami datang kepada Engkau pagi hari ini. Kami menaikkan ucapan syukur kami, karena benar Engkau adalah Allah yang baik. Engkau adalah Allah sumber pengharapan kami. Engkau adalah Allah yang selalu melingkupi, menaungi kami, sehingga kami boleh menatap hari esok dengan penuh keyakinan. Pagi hari ini Tuhan, untuk waktu yang sudah Tuhan siapkan, biar kami dapat manfaatkan untuk merenungkan dan belajar dari firman Tuhan. Kami siap menerima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan di pagi hari ini kita ambil dari Roma 8 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Puji Tuhan, ayat ini sudah tidak asing di telinga kita saudara terkasih. Kita sudah seringkali mendengar ayat ini, baik dari khotbah online ataupun khotbah secara offline. Nah, Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, dalam kita menjalani hidup ini, kita itu menjalani hidup yang penuh tantangan dan penuh lika-liku. Dan setiap orang pasti mengharapkan untuk dapat melewati hari-hari yang dia hadapi dengan sebuah kemenangan. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lewati, kita berharap agar kita dapat melewatinya dengan kemenangan, dengan hasil yang positif, bukan dengan hasil yang negatif. Dan saudara, bagi orang percaya, hidup kemenangan itu bukan sebuah impian atau sebuah hayalan, tetapi itu merupakan janji pasti dari Tuhan. Dan kalau Tuhan yang berjanji saudara, maka Tuhan akan menepati. Kalau janji manusia itu bisa gagal, tetapi janji Tuhan melalui firman-Nya adalah ya dan amin. Kalau kita buka di dalam Roma di ayat yang 37, di situ tertulis, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi saudara, kita dipanggil, kita dipilih oleh Tuhan supaya kita menjadi orang yang lebih dari pemenang. Bukan hanya seperti orang yang dapat memenangi pertandingan, tapi kita lebih daripada orang yang memenangi pertandingan tersebut, saudara. Hari-hari ini, saudara, dunia sedang dilanda banyak ketakutan. Dan percaya atau tidak, saudara, suka atau tidak, ketakutan adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari diri dan hidup kita sebagai manusia. Karena selama hidup ini masih terdiri dari darah dan daging, maka rasa takut itu akan selalu ada. Rasa takut itu akan mengikuti kita kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan. Dan rasa takut itu bukanlah perasaan yang negatif, tetapi rasa takut itu adalah bentuk kewaspadaan kita untuk kita bisa lebih berhati-hati dalam apapun yang kita kerjakan. Saudara terkasih, pagi hari ini kita mau belajar mengenai dua tipe rasa takut menurut Alkitab. Tipe yang pertama adalah rasa takut yang bermanfaat bagi umat manusia. Dan jenis yang pertama ini merupakan rasa takut yang harus kita dorong, yang harus kita pelihara, karena ini merupakan rasa takut kita kepada Tuhan. Rasa takut yang seperti ini, saudara, bukanlah perasaan takut atau ngeri akan sesuatu, tetapi rasa takut ini merupakan rasa kagum kita kepada Allah, rasa hormat kita atas kuasa dan kemuliaan Tuhan. Dengan kata lain, saudara, takut akan Allah merupakan pengakuan yang sungguh-sungguh mengenai siapa Allah yang sebenarnya, yang datang melalui pengetahuan tentang Dia dan sifat-sifat Tuhan yang sudah kita tahu sebagai orang yang percaya. Di dalam Mazmur 111 ayat 10, di situ ditekankan bahwa takut akan Allah membawa banyak berkat dan manfaat.
Takut akan Allah merupakan awal dari hikmat dan mengarahkan kita kepada pengertian yang baik. Hanya orang bodoh yang menghina hikmat dan disiplin. Tetapi kalau orang bijaksana, maka dia akan mendengarkan dan menikmati disiplin yang diberikan oleh Tuhan. Sebab itu saudara, kalau kita sudah memiliki takut akan Tuhan, maka kita harus pelihara itu. Kita harus pupuk rasa takut kita akan Tuhan. Karena itu merupakan takut yang memang bermanfaat dalam kehidupan kita. Namun tipe takut yang kedua yang disebutkan oleh Alkitab adalah takut yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita. Karena takut ini adalah identik dengan roh ketakutan. Kalau kita buka ke dalam 2 Timotius 1 ayat 7, di sini dikatakan, sebab Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Roh ketakutan dan kegelisahan itu tidak berasal dari Allah. Oleh sebab itu, kalau kita kadang-kadang dihantui oleh roh ketakutan, atau kadang-kadang roh ketakutan menguasai diri kita, maka kita harus bergantung kepada Tuhan untuk mengatasi rasa ketakutan tersebut. Kita harus bergantung kepada kasih Tuhan sepenuhnya. Karena di dalam kasih Tuhan tidak ada ketakutan. Kasih Tuhan adalah kasih yang sempurna. Dekat kepada Tuhan adalah tempat perlindungan yang sempurna. Karena dekat kepada Tuhan itu melenyapkan setiap ketakutan kita. Hidup manusia, hidup saudara dan saya adalah hidup yang jauh dari sempurna. Bahkan Alkitab mencatat tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang sempurna seperti Tuhan Yesus. Dan Allah memahami hal ini. Itulah sebabnya dalam Alkitab, seluruh isi Alkitab itu mendorong kita, memberikan kita keyakinan supaya kita dapat melawan rasa takut. Dari Kejadian sampai kitab Wahyu, Tuhan melalui firman-Nya selalu mengingatkan kita supaya kita tidak takut akan apapun juga, akan masa depan, akan hal yang mungkin sedang kita hadapi sekarang. Tuhan selalu memberi kita kekuatan, mengingatkan kita supaya kita tidak perlu takut. Kalau kita buka ke dalam kitab Yesaya 41 ayat 10, Allah menguatkan kita. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara terkasih, seringkali kita takut akan masa depan kita. Seringkali kita takut apa yang akan terjadi pada kita. Tetapi Yesus mengingatkan bahwa kalau Allah memelihara burung-burung di udara, kalau Allah memelihara bunga bakung, maka kita juga akan dipelihara oleh Tuhan. Apakah bunga di bakung, apakah burung-burung pipit di udara lebih berharga dari manusia? Tentu tidak. Kita adalah ciptaan yang mulia, yang jauh lebih berharga dari bunga bakung dan burung pipit. Saudara terkasih, pagi hari ini, mari kita kembali diingatkan bahwa Tuhan telah membuka jalan kemenangan bagi umatnya melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Supaya kita tidak memiliki rasa takut, supaya takut itu hilang. Karena orang percaya bukan lagi menjadi orang-orang yang kalah, tetapi orang percaya sudah menjadi umat pemenang. Dan banyak orang Kristen menjalani kehidupan ini tanpa mengetahui bahwa hidupnya sudah dibayar lunas oleh Tuhan dan hidupnya sudah lebih daripada pemenang. Tuhan sudah mengenal kita dan Tuhan sudah mengasihi kita sebelum dunia dijadikan, dan tentunya Tuhan rindu untuk memiliki hubungan yang baik dengan anak-anaknya. Kalau saat ini saudara terkasih dimanapun saudara berada, kalau pagi hari ini hidupmu seperti dikelilingi oleh roh ketakutan, maka saya mau bilang, kalau kita hidup taat, kalau kita hidup dengar-dengaran kepada Tuhan, sesungguhnya tidak ada yang perlu ditakutkan. Sebab kemenangan orang percaya bukan tergantung pada keadaan yang ada di sekeliling kita, tetapi kemenangan orang percaya tergantung seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan, seberapa dekat kita mengenal Tuhan.
Karena apabila engkau merasa takut, yakinlah Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Roh yang Tuhan berikan kepada kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Karena dekat kepada Tuhan, dialah yang membawa kita kepada kemenangan. Maka benarlah apa yang dikatakan ayat emas pagi hari ini. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kata lawan bisa berbicara mengenai masalah, kesulitan, penderitaan, ataupun orang-orang yang merancangkan kejahatan kepada kita. Dan kuncinya saudara, kalau kita berjuang mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka kita akan kalah. Tapi kalau kita undang Tuhan masuk, ikut serta dalam pergumulan kita, maka segala perkara dapat kutanggung oleh Dia yang mengasihi kita. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa. Kita mau minta pertolongan Tuhan dan pimpinan Tuhan supaya kita tidak lagi memiliki rasa takut. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar pagi hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, kalau ada jemaat Tuhan yang pagi hari ini sedang mengalami ketakutan karena hal apapun itu juga, ketakutan karena masa depan, ketakutan akan pekerjaan, ketakutan akan hari esok, apapun itu juga, hamba berdoa pagi hari ini dalam nama Yesus, biarlah roh damai sejahtera Tuhan turun terhadap kami semua ya Bapa. Dan kami boleh menjalani hari-hari ke depan kami itu dengan satu keyakinan, dengan satu iman percaya kami kepada Engkau, bahwa Engkau tidak akan pernah sekali-kali pun meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati umat-Mu Tuhan, cukupkan kebutuhan kami, berikan kami kesehatan yang baik, jauhkan kami dari segala mara bahaya dan rancangan orang jahat. Kami percaya Tuhan, orang yang berharap sama Tuhan tidak akan pernah dikecewakan, bahkan anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, meteraikan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Roh Kudus terus mengingatkan akan firman yang sudah kami dengar. Kami terima firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara terkasih, Tuhan Yesus memberkati setiap pekerjaan dan aktivitas saudara pagi hari ini. Haleluya.